Inilah kisah Sufi El Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Hatabi Al-Bakri, Jalaluddin Rumi, atau sering pula disebut dengan nama, Rumi adalah seorang Sufi, penyair Sufi yang lahir di Balkh, sekarang Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah, atau tanggal 30 September tahun 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar, bernama Bahauddin Walad. Sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarasm. Ayah Rumi seorang cendekia yang saleh, mistikus yang berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun karena adanya bentrok di kerajaan maka keluarganya meninggalkan Balkh menuju Khorasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nisapur, tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini Rumi bertemu dengan Atar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur, Iran Timur Laut. Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya Turki, Laranda, Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Keykubat mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhakkik et-Turmuzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam, Suriah, atas saran gurunya itu. Ia baru kembali ke Konya pada 634 Hijriah, dan ikut mengajar pada perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, ia juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu di Konya banyak tokoh ulama berkumpul. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, ia juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika ia berjuang. Pengaruh Tabriz. Fariduddin Attar, seorang tokoh Sufi juga, ketika berjumpa dengan Rumi yang baru berusia 5 tahun pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak bakal menjadi tokoh spiritual besar. Sejarah kemudian mencatat, ramalan Fariduddin itu tidak meleset. Masa kecil Rumi adalah masa pendidikan keras yang diterimanya. Ia tumbuh menjadi seorang lelaki yang kaku, selain Quran, hadis, fikih, tafsir dan filsafat ia tak mau mempelajarinya. Sampai kemudian ia bertemu dengan seorang yang merubah hidupnya. Syamsi Tabriz, seorang sufi yang dengan tenang pernah membuang buku-buku filsafat Rumi ke dalam sumur. Buku ini sangat rumit dan sulit dipahami, katanya sambil melempar buku-buku tebal Rumi ke dasar sumur. Kontan saja, Rumi marah besar dibuatnya dan mengatakan betapa besar kerugian akan peristiwa itu. Tapi Syamsi masih tenang. Tak banyak bicara ia menarik keluar buku-buku Rumi. Ajaib, semuanya utuh tak basah meski hanya selembar saja. Peristiwa itulah yang membuat Rumi memohon untuk menjadi murid Syamsi. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadah dan ilmu. Mendengar pertanyaan seperti itu Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Ia tidak mampu menjawab. Berikutnya, Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, ia mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Ia berbincang-bincang dan berdebat tentang berbagai hal dengan Tabriz. Mereka betah tinggal di dalam kamar hingga berhari-hari. Sultan Salat, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi benar-benar tunduk kepada guru barunya itu. Di matanya, Tabriz benar-benar sempurna. Cuma celakanya, Rumi kemudian lalai dengan tugas mengajarnya. Akibatnya banyak muridnya yang protes. Mereka menuduh orang asing itulah biang keladinya.
Karena takut terjadi fitnah dan takut atas keselamatan dirinya, Tabriz lantas secara diam-diam meninggalkan Konya. Bak remaja ditinggalkan kekasihnya, saking cintanya kepada gurunya itu, kepergian Tabriz itu menjadikan Rumi dirundung duka. Rumi benar-benar berduka, ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan juga tidak bersedia mengajar. Tabriz yang mendengar kabar ini, lantas berkirim surat dan menegur Rumi. Karena merasakan menemukan gurunya kembali, gairah Rumi bangkit kembali. Dan ia mulai mengajar lagi. Beberapa saat kemudian ia mengutus putranya, Sultan Salat, untuk mencari Tabriz di Damaskus. Lewat putranya tadi, Rumi ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas tindakan murid-muridnya itu dan menjamin keselamatan gurunya bila berkenan kembali ke Konya. Demi mengabulkan permintaan Rumi itu, Tabriz kembali ke Konya. Dan mulailah Rumi berasyik-asyik kembali dengan Tabriz. Lambat laun rupanya para muridnya merasakan diabaikan kembali, dan mereka mulai menampakkan perasaan tidak senang kepada Tabriz. Lagi-lagi Sufi pengelana itu, secara diam-diam meninggalkan Rumi, lantaran takut terjadi fitnah. Kendati Rumi ikut mencari hingga ke Damaskus, Tabriz tidak kembali lagi. Rumi telah menjadi Sufi, berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair-syair, yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan-i Syams-i Tabriz. Ia bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Makalat-i Syams Tabriz. Selain menulis puisi, Syams-i Tabriz, mendiang gurunya itu mengenalkan pula kepada Rumi tarian religi yang biasa disebut samak. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para darwis, orang-orang yang mempelajari ajaran Sufi. Kebanyakan di antara mereka adalah laki-laki. Tarian ini melambangkan kebebasan manusia untuk bertemu Tuhannya. Para penari memakai baju putih dengan bagian bawah yang lebar, seperti rok panjang. Aksesoris lain adalah turbus sewarna yang menjulang di atas kepala. Mereka berputar, pertama membaca Al-Fatihah, kian lama kian cepat putaran mereka. Kemudian hanya kalimat Allah, Allah, Allah saja yang terdengar nyaris seperti dengungan lebah. Kini, meski bukan Rumi yang melakukan tarian ini untuk pertama kali, tapi sama nyaris identik dengan Rumi. Jalaluddin Rumi, dalam pengasingan dirinya menuangkan puisi-puisi jiwa yang lahir dari hubungan saat beribadah. Tak heran jika membaca puisi Rumi, seakan menemukan kesejukan tersendiri karena puisinya lahir dari dasar hati. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini, terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat, sajak 4 baris dalam jumlah 1600 bait, Fihi Mafihi, dalam bentuk prosa, merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf, dan Maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar, yang diiringi oleh gendang dan suling, dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Maknawi, konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam, yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui, bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan, sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik.
Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik. Tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yakub, Isa dan lain-lain ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai marifat, dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta ilahi. Karya utama Jalaluddin Rumi, yang secara umum dianggap sebagai salah satu buku luar biasa di dunia, adalah Masnawi Ma'nawi Couplets of Inner Meaning. Percakapan informalnya, fihi ma fihi, surat-surat, maktubat, diwan dan hagiografi Manaqib al-Arifin, semuanya mengandung bagian-bagian penting dari ajaran-ajarannya. Pilihan-pilihan berikut ini, diambil dari semua sumber tersebut, bertema meditasi yang dapat diambil sebagai aforisme dan deklarasi dogma, atau sepotong nasihat guru. Penggunaan kata-kata sufistik mereka, berlangsung terus. Ar-Rumi, seperti penulis sufi lain, menanamkan ajarannya dalam sebuah kerangka yang secara efektif menjabarkan makna batiniah sebagaimana sebuah pertunjukan atau pameran. Teknik ini bermanfaat melindungi mereka yang tidak mampu menggunakan materi pada level eksperimen yang lebih tinggi, membiarkan mereka yang menginginkan puisi, untuk memilih puisi, memberi hiburan kepada orang-orang yang menginginkan cerita, mendorong kaum intelektual yang menghargai pengalaman-pengalaman tersebut. Salah satu pernyataan kalimat-kalimatnya yang terkenal adalah judul dari pembicaraan ringannya, yang ada di dalam, engkau mengeluarkan apa yang ada di dalam untuk dirimu. Ar-Rumi memiliki kegelisahan sufistik yang luar biasa dalam kesastraan dan puisi, melebihi pujangga di zamannya, dan terus-menerus menegaskan bahwa pencapaian tersebut adalah sebagian kecil dibandingkan dengan kesufian. Seberapa jauh engkau datang? Sesungguhnya, engkau adalah tanah liat. Dari bentukan mineral, kau menjadi sayur-sayuran. Dari sayuran, kau menjadi binatang, dan dari binatang ke manusia. Selama periode ini, manusia tidak tahu kemana ia telah pergi, tetapi ia telah ditentukan menempuh perjalanan panjang. Dan engkau harus pergi melintasi ratusan dunia yang berbeda. Jalan sudah ditandai. Jika menyimpang darinya, kau akan binasa. Jika mencoba mengganggu tanda-tanda jalan tersebut, kau melakukan perbuatan setan. 4 laki-laki dan penerjemah. 4 orang diberi sekeping uang. Pertama adalah orang Persia, ia berkata, aku akan membeli anggur. Kedua adalah orang Arab, ia berkata, tidak, karena aku ingin inap. Ketiga adalah orang Turki, ia berkata, aku tidak ingin inap, aku ingin usum. Keempat adalah orang Yunani, ia berkata, aku ingin stafil. Karena mereka tidak tahu arti nama-nama tersebut, mereka mulai bertengkar. Mereka memang sudah mendapat informasi, tetapi tanpa pengetahuan. Orang bijak yang memperhatikan mereka berkata, aku tidak dapat memenuhi semua keinginan kalian, hanya dengan sekeping uang yang sama. Jika kalian jujur percayalah kepadaku, sekeping uang kalian akan menjadi 4, dan keempatnya akan menjadi 1. Mereka pun tahu bahwa sebenarnya keempatnya dalam bahasa masing-masing, menginginkan benda yang sama, buah anggur. Aku adalah kehidupan kekasihku. Apa yang dapat aku lakukan, wahai umat muslim? Aku tidak mengetahui diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Islam. Bukan dari timur, maupun barat. Bukan dari darat, maupun laut. Bukan dari sumber alam, bukan dari surga yang berputar. Bukan dari bumi, air, udara, maupun api. Bukan dari singgasana, penjara, eksistensi, maupun makhluk. Bukan dari India, Cina, Bulgaria, Saksin. Bukan dari kerajaan Irak, maupun Khurasan. Bukan dari dunia kini atau akan datang. Surga atau neraka. Bukan dari Adam, Hawa. Taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak, baik raga maupun jiwaku. Semuanya adalah kehidupan kekasihku. Burung hantu dan elang raja. Seekor elang kerajaan hinggap di dinding reruntuhan yang dihuni burung hantu. Burung-burung hantu menakutkannya, si elang berkata, bagi kalian tempat ini mungkin tampak makmur, tetapi tempatku ada di pergelangan tangan raja. Beberapa burung hantu berteriak kepada temannya, jangan percaya kepadanya. Ia menggunakan tipu muslihat untuk mencuri rumah kita. Dimensi lain, dunia tersembunyi memiliki awan dan hujan. Tetapi dalam jenis yang berbeda. Langit dan cahaya mataharinya, juga berbeda. Ini tampak nyata, hanya untuk orang yang berbudi halus. Mereka yang tidak tertipu oleh kesempurnaan dunia yang semu. Manfaat pengalaman, kebenaran yang agung ada pada kita. Panas dan dingin,
duka cita dan penderitaan, ketakutan dan kelemahan dari kekayaan dan raga bersama, supaya kepingan kita yang paling dalam menjadi nyata. Kesadaran, manusia mungkin berada dalam keadaan gembira, dan manusia lainnya berusaha untuk menyadarkan. Itu memang usaha yang baik. Namun keadaan ini mungkin buruk baginya, dan kesadaran mungkin baik baginya. Membangunkan orang yang tidur, baik atau buruk tergantung siapa yang melakukannya. Jika si pembangun adalah orang yang memiliki pencapaian tinggi, maka akan meningkatkan keadaan orang lain. Jika tidak, maka akan memburukkan kesadaran orang lain. Dia tidak di tempat lain. Salib dan umat Kristen, ujung ke ujung, sudah kuuji. Dia tidak disalib. Aku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno. Tidak ada tanda apapun di dalamnya. Menuju ke pegunungan Herat aku melangkah. Dan ke Kandahar aku memandang. Dia tidak di dataran tinggi, maupun dataran rendah. Dengan tegas, aku pergi ke puncak Gunung Kaf, yang menakjubkan. Di sana cuma ada tempat tinggal legenda burung Anka. Aku pergi ke Ka'bah di Mekah. Dia tidak ada di sana. Aku menanyakannya kepada Avicenna, Ibnu Sina, sang filosof. Dia ada di luar jangkauan Avicenna. Aku melihat ke dalam hatiku sendiri. Disitulah tempatnya, aku melihat dirinya. Dia tidak di tempat lain. Mereka yang tahu, tidak dapat bicara. Kapanpun rahasia pemahaman diajarkan kepada semua orang. Bibirnya dijahit melawan pembicaraan tentang kesadaran. Joha dan kematian. Seorang anak laki-laki menangis dan berteriak di belakang jenazah ayahnya. Ia berkata, "Ayah, mereka membawamu ke tempat di mana tidak ada pelindung lantai. Di sana tidak ada cahaya, tidak ada makanan, tidak ada pintu maupun bantuan tetangga." Joha diperingatkan karena penjelasan tampaknya mencukupi, berteriak kepada ayahnya sendiri. "Orang tua yang dihormati oleh Allah, mereka diambil ke rumah kami." Kecerdasan dan pemahaman sejati. Kecerdasan adalah bayangan dari kebenaran objektif. Bagaimana bayangan dapat bersaing dengan cahaya matahari? Realitas sejati. Di sini, tidak ada bukti akademis di dunia. Karena tersembunyi, dan tersembunyi, dan tersembunyi. Jiwa manusia. Pergilah lebih tinggi, lihatlah jiwa manusia. Pelepasan menimbulkan pemahaman. Wahai hati, sampai dalam penjara muslihat, kau dapat melihat perbedaan antara ini dan itu. Karena pelepasan seketika dari sumber tirani. Bertahan di luar, kau dan aku. Nikmati waktu selagi kita duduk di punjung, kau dan aku. Dalam dua bentuk dan dua wajah, dengan satu jiwa. Kau dan aku. Warna-warni taman dan nyanyian burung memberi obat keabadian. Seketika kita menuju ke kebun buah-buahan. Kau dan aku. Bintang-bintang surga keluar memandang kita. Kita akan menunjukkan bulan pada mereka. Kau dan aku, dengan tiada, kau, atau aku, akan menjadi satu melalui rasa kita, bahagia, aman dari omong kosong. Kau dan aku, burung nuri yang ceria dari surga akan iri pada kita. Ketika kita akan tertawa sedemikian rupa. Kau dan aku, ini aneh, bahwa kau dan aku, di sudut sini. Keduanya dalam satu nafas di Irak, dan di Khurasan. Kau dan aku, dua alang-alang minum dari satu sungai. Satunya palsu, lainnya tebu. Akan jadi apa diriku? Aku terus dan terus tumbuh seperti rumput. Aku telah alami 770 bentuk. Aku mati dari mineral dan menjadi sayur-sayuran. Dan dari sayuran aku mati dan menjadi binatang. Aku mati dari kebinatangan menjadi manusia. Maka mengapa takut hilang melalui kematian? Kelak aku akan mati membawa sayap dan bulu seperti malaikat, kemudian melambung lebih tinggi dari malaikat. Apa yang tidak dapat kau bayangkan? Aku akan menjadi itu. Rasul-rasul adalah mabuk tanpa anggur. Rasul adalah kenyang tanpa makanan. Rasul adalah terpesona, takjub. Rasul adalah tidak makan maupun tidur. Rasul adalah raja di balik jubah kasar. Rasul adalah harta benda dalam reruntuhan. Rasul adalah bukan dari angin dan bumi. Rasul adalah bukan dari api dan air. Rasul adalah laut tanpa pantai. Rasul adalah hujan mutiara tanpa menalang. Rasul adalah memiliki ratusan bulan dan langit. Rasul adalah memiliki ratusan cahaya matahari. Rasul adalah bijaksana melalui kebenaran. Rasul adalah bukan sarjana karena buku. Rasul adalah melebihi keyakinan dan kesangsian, karena Rasul apakah ada, dosa, atau kebaikan. Rasul berangkat dari ketiadaan. Rasul telah tiba, benar-benar berangkat. Rasul adalah tersembunyi, wahai Syamsuddin. Carilah,
dan temukan Rasul. Kebenaran Nabi bersabda bahwa kebenaran telah dinyatakan. Aku tidak tersembunyi, tinggi atau rendah. Tidak di bumi, langit atau singgasana. Ini kepastian, wahai kekasih. Aku tersembunyi di kalbu orang yang beriman. Jika kau mencari aku, carilah di kalbu-kalbu ini. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran lenyap dalam pengetahuan sufi. Kapan manusia akan memahami ucapan ini? Debu di atas cermin. Hidup jiwa seperti cermin bening, tubuh adalah debu di atasnya. Kecantikan kita tidak terasa, karena kita berada di bawah debu. Tindakan dan kata-kata, aku memberi orang-orang apa yang mereka inginkan. Aku membawakan saja karena mereka menyukainya sebagai hiburan. Di negaraku, orang tidak menyukai puisi. Sudah lama aku mencari orang yang menginginkan tindakan. Tetapi mereka semua ingin kata-kata. Aku siap menunjukkan tindakan pada kalian. Tetapi tidak seorang pun akan menyikapinya. Maka aku hadirkan padamu kata-kata. Ketidakpedulian yang bodoh, akhirnya membahayakan. Bagaimanapun hatinya satu denganmu. Kerja bukan seperti yang dipikirkan orang. Bukan sekadar sesuatu yang jika sedang berlangsung, kau dapat melihatnya dari luar. Seberapa lama kita, di bumi dunia, seperti anak-anak, memenuhi lintasan kita dengan debu dan batu dan serpihan-serpihan. Mari kita tinggalkan dunia dan terbang ke surga. Mari kita tinggalkan kekanak-kanakan dan menuju ke kelompok manusia. Rumah. Jika 10 orang ingin memasuki sebuah rumah, dan hanya 9 yang menemukan jalan masuk, yang ke-10 mestinya tidak mengatakan, ini sudah takdir Tuhan. Ia seharusnya mencari tahu apa kekurangannya. Burung hantu. Hanya burung bersuara merdu yang dikurung. Burung hantu tidak dimasukkan sangkar. Upaya, ikat 2 burung bersama, mereka tidak akan dapat terbang. Kendati mereka tahu memiliki 4 sayap. Pencarian, carilah mutiara, saudaraku, di dalam tempurung. Dan carilah keahlian di antara manusia di dunia. Tugas ini, kau mempunyai tugas untuk dijalankan. Lakukan yang lainnya, lakukan sejumlah kegiatan. Isilah waktumu secara penuh, dan jika kau tidak menjalankan tugas ini, seluruh waktumu akan sia-sia. Komunitas cinta. Komunitas cinta tersembunyi di antara orang banyak. Seperti orang baik dikelilingi orang jahat. Sebuah buku. Tujuan sebuah buku mungkin sebagai petunjuk. Namun kau dapat juga menggunakannya sebagai bantal. Kendati sasarannya adalah memberi pengetahuan, petunjuk, keuntungan. Ia berkata, siapa itu berada di pintu? Aku berkata, hamba sahaya paduka. Ia berkata, kenapa kau kemari? Aku berkata, untuk menyampaikan hormat padamu, Gusti. Ia berkata, berapa lama kau bisa bertahan? Aku berkata, sampai ada panggilan. Aku pun menyatakan cinta. Aku mengambil sumpah bahwa demi cinta aku telah kehilangan kekuasaan. Ia berkata, hakim menuntut saksi kalau ada pernyataan. Aku berkata, air mata adalah saksiku, pucatnya wajahku adalah buktiku. Ia berkata, saksi tidak sah, matamu juling. Aku berkata, karena wibawa keadilanmu mataku terbebas dari dosa. Syair religius di atas adalah cuplikan dari salah satu puisi karya penyair sufi terbesar dari Persia, Jalaluddin Rumi. Kebesaran Rumi terletak pada kedalaman ilmu dan kemampuan mengungkapkan perasaannya ke dalam bahasa yang indah. Karena kedalaman ilmunya itu, puisi-puisi Rumi juga dikenal mempunyai kedalaman makna. Dua hal itulah kedalaman makna dan keindahan bahasa yang menyebabkan puisi-puisi Rumi sulit tertandingi oleh penyair sufi sebelum maupun sesudahnya. Rumi memang bukan sekadar penyair, tetapi ia juga tokoh sufi yang berpengaruh pada zamannya. Rumi adalah guru nomor 1 tarekat Maulawiyah, sebuah tarekat yang berpusat di Turki dan berkembang di daerah sekitarnya. Tarekat Maulawiyah pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman pada sekitar tahun 1648. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewa-dewaan akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Pada zamannya, umat Islam memang sedang dilanda penyakit itu. Bagi kelompok yang mengagul-agulkan akal, kebenaran baru dianggap benar bila mampu digapai oleh indera dan akal. Segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal, cepat-cepat mereka ingkari dan tidak diakui. Padahal, menurut Rumi, justru pemikiran semacam itulah yang dapat melemahkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan karena pengaruh pemikiran seperti itu pula, kepercayaan kepada segala hakikat yang tidak kasat mata,
yang diajarkan berbagai syariat dan beragam agama samawi, bisa menjadi goyah. Rumi mengatakan, orientasi kepada indera dalam menetapkan segala hakikat keagamaan adalah gagasan yang dipelopori kelompok Mu'tazilah. Mereka merupakan para budak yang tunduk patuh kepada panca indera. Mereka menyangka dirinya termasuk ahlu sunnah. Padahal, sesungguhnya ahlu sunnah sama sekali tidak terikat kepada indera-indera, dan tidak mau pula memanjakannya. Bagi Rumi, tidak layak meniadakan sesuatu hanya karena tidak pernah melihatnya dengan mata kepala atau belum pernah meraba dengan indera. Sesungguhnya, batin akan selalu tersembunyi di balik yang lahir, seperti faedah penyembuhan yang terkandung dalam obat. Padahal, yang lahir itu senantiasa menunjukkan adanya sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi di balik dirinya. Bukankah Anda mengenal obat yang bermanfaat? Bukankah kegunaannya tersembunyi di dalamnya? Tegas Rumi. Wafat, semua manusia tentu akan kembali kepadanya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan, gara-gara mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, sakit keras. Meski menderita sakit keras, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabatnya datang menjenguk dan mendoakan, semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan. Rumi sempat menyahut, jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga kafir dan pahit. Pada 5 Jumadil akhir 672 Hijriah dalam usia 68 tahun Rumi dipanggil ke Rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desak ingin menyaksikan. Begitulah kepergian seseorang yang dihormati umatnya. Tulisan di batu nisan Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kita mati, jangan cari pusara kita di bumi, tetapi carilah di hati manusia. Aku mati sebagai mineral, dan menjelma sebagai tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan lahir kembali sebagai binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini manusia. Kenapa aku harus takut? Maut tidak pernah mengurangi sesuatu dari diriku. Sekali lagi, aku masih harus mati sebagai manusia, dan lahir di alam para malaikat. Bahkan setelah menjelma sebagai malaikat, aku masih harus mati lagi. Karena, kecuali Tuhan, tidak ada sesuatu yang kekal abadi. Setelah kelahiranku sebagai malaikat, aku masih akan menjelma lagi dalam bentuk yang tak kupahami. Biarkan diriku lenyap, memasuki kekosongan, kasunyataan, karena hanya dalam kasunyataan itu terdengar nyanyian mulia. Kepadanya, kita semua akan kembali. Apa yang mesti kulakukan? Apa yang mesti kulakukan, oh Muslim? Aku tak mengenal diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Gabar, bukan Muslim. Aku bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari darat, bukan dari laut. Aku bukan dari alam, bukan dari langit berputar. Aku bukan dari tanah, bukan dari air, bukan dari udara, bukan dari api. Aku bukan dari cahaya, bukan dari debu, bukan dari wujud dan bukan dari hal. Aku bukan dari India, bukan dari Cina, bukan dari Bulgaria, bukan dari Saksin. Aku bukan dari kerajaan Irak, bukan dari negeri Khorasan. Aku bukan dari dunia ini ataupun dari akhirat, bukan dari sorga ataupun neraka. Aku bukan dari Adam, bukan dari Hawa, bukan dari Firdaus, bukan dari Rizwan. Tempatku adalah tanpa tempat, jejakku adalah tak berjejak. Ini bukan raga dan jiwa, sebab aku milik jiwa kekasih. Telah kubuang anggapan ganda, kulihat dua dunia ini esa-esa yang kucari. Esa yang kutahu, esa yang kulihat, esa yang kupanggil. Ia yang pertama, ia yang terakhir. Ia yang lahir, ia yang batin. Tidak ada yang kuketahui kecuali Yahu dan Yamenhu. Aku mabuk oleh piala cinta, dua dunia lewat tanpa ku tahu. Aku tak berbuat apapun kecuali mabuk gila-gilaan. Kalau sekali saja aku semenit tanpa kau, saat itu aku pasti menyesali hidupku. Jika sekali di dunia ini aku pernah sejenak senyum, aku akan merambah dua dunia, aku akan menari jaya sepanjang masa. Oh Syamsi Tabrizi, aku begitu mabok di dunia ini. Tak ada yang bisa kukisahkan lagi, kecuali tentang mabuk dan gila-gilaan.